Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oke, malam ini kita edukasi, yaitu tentang ATM harian. Tentang ATM harian. Jadi kalau kita ingin ingin transaksi saham yang tujuannya untuk ATM harian, maka kita harus tahu kriteria saham yang cocok untuk ATM harian. Apa kriteria saham cocok untuk ATM harian? Kriterianya ini. Jadi ada 7 kriteria. Kalau kita ingin beli saham yang mau digunakan untuk ATM harian. Kriterianya yang pertama adalah sahamnya ini masuk ke dalam pencatatan saham akselerasi. Saham akselerasi. Yang kedua, candle heikinasinya biru pertama, atau ini ada ataunya, atau candle bayangan biru pertama. Atau candle bayangan yang biru pertama itu juga bisa. Yang ketiga, candle bayangannya sejajar. Yang keempat, kriteria yang keempat adalah shadow height-nya atau candle bayangannya lebih besar sama dengan 3%. Lalu yang kelima, volume overnya habis, volume bidnya tidak ada yang kosong, dan harga penutupan tidak boleh gap up. Kalau ada saham yang memenuhi 7 kriteria ini bisa kita gunakan untuk ATM harian. Jadi harus memenuhi kriteria ini. Oke, contoh. Jadi pertama kita harus tahu dulu saham apa aja yang saham akselerasi. Kita harus tahu sahamnya apa aja. Bapak Ibu tinggal buka di idx.co.id saham-saham akselerasi. Nah ini. Totalnya ada 43 saham yang masuk ke dalam saham akselerasi. Jadi dari 43 saham ini, mana candlenya yang biru pertama atau mana yang candle bayangnya biru pertama, itu sudah mau masuk ke dalam kandidatnya. Ya, kandidatnya. Contoh. Jadi ini kita harus cek satu persatu. Contoh di sini ada saham euro. Saham euro. Ini Bapak Ibu tinggal buka di WX Master. Garis miring euro. Ini. Ya. Oke. Jadi euro ini masuk saham akselerasi. Lalu candle bayangannya biru pertama. Ini masuk kriteria kedua. Shadow height-nya 5%. Masuk kriterianya. Sejajar, ini enggak sejajar. Berarti ada kriteria yang tidak terpenuhi. Ada kriteria yang tidak terpenuhi. Ini. Tidak gap up,
Overnya habis. Untuk melihat over habis ini, Bapak Ibu bisa lihat di stock bid ya. Di order book seperti ini. Euro. Euro. Overnya habis. Iya, overnya habis. Bidnya tidak ada yang kosong. Ya, nggak ada yang kosong. Tidak gap up. Nah, jadi euro, euro ini memenuhi 6 kriteria. Jadi dari 7 kriteria ini, hanya yang nomor 3 yang tidak terpenuhi. Yang bagus bagaimana? Yang bagus 7 kriteria ini terpenuhi semua. Maka itu ideal kita gunakan untuk ATM harian. Jadi kalau kita mau cari saham yang mau kita gunakan untuk ATM harian, harus memenuhi kriteria ini. Kalau ada satu yang nggak terpenuhi, boleh dibeli apa tidak? Boleh, tapi harus ekstra hati-hati. Ini. Misal besok mau beli euro, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memantau pergerakannya. Maka memantaunya dari mana? Memantaunya tentu dari grafiknya. Time frame 1 menit. Euro. Nah ini. Jadi besok pagi, kalau Bapak Ibu mau beli saham ATM harian, euro, kapan belinya? Di besok pagi. Kalau super trendnya ini pindah ke bawah candle, silakan beli. Ini ATM harian. Ya, jadi besok kalau euro super trendnya pindah ke bawah candle, silakan beli. Ini kalau yang belinya jam 9. Jadi kalau kita mau beli yang jam 9, pastikan kriteria tadi, kriteria ini harus terpenuhi. Yang bagus. Itu kalau belinya jam 9. Lalu bagaimana kalau belinya setelah jam 9? Kalau kita mau beli yang setelah jam 9, maka apa yang harus kita lihat? Tentunya yang pertama, ini harus saham akselerasi, candlenya biru pertama. Kalau bayangannya ini nggak bisa kita lihat, candle bayangannya nggak bisa kita lihat, volume overnya tentu juga belum, maka kita bisa melihat 4 kriteria. 3, gap up kan belum penutupan. Jadi kalau kita mau beli saham, ATM harian setelah jam 9, maka cek dulu apakah sahamnya akselerasi, apakah biru pertama, apakah bid atau overnya tidak ada yang kosong. Kalau memenuhi 3 kriteria ini, maka saham tersebut bisa kita gunakan untuk ATM harian. Kapan belinya? Belinya, misal mau beli jam 10, cari yang super antimonya mau pindah ke bawah atau supernya mau pindah ke bawah. Itu caranya. Kalau belinya jam 9 harus terpenuhi kriteria tadi, 7 kriteria. Tapi kalau mau belinya setelah jam 9, misal jam 10, jam 11, setidaknya ketiga kriteria yang sudah terpenuhi, setelah itu buka grafik time frame 1 menit. Saat mau beli, belilah jika super trennya mau pindah ke bawah. Itu. Ya. Cukup mudah caranya. Bapak Ibu tinggal praktekkan.
Untuk screeningnya dari mana? Screeningnya cukup mudah. Bapak Ibu bisa lihat, misal saham akselerasi belum hafal, Bapak Ibu bisa lihat dari screening ini. Saham-saham yang ada tanda plusnya ini ada tanda plusnya, ini berarti saham akselerasi. Nih. Tapi pastikan saham yang dibeli harganya di atas 53. Itu. Itu cara kalau kita mau beli saham yang kita gunakan untuk ATM harian. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, siapa yang belum bisa ATM harian? Ya, pastikan Bapak dan Ibu tahu cara pertama, kriterianya. Kriterianya apa saja untuk ATM harian. Lalu cara screeningnya bagaimana? Ya, langkah-langkahnya seperti tadi. Setelah tahu cara screeningnya dan sudah ketemu sahamnya, maka Bapak Ibu juga harus tahu kapan waktu terbaik membelinya. Gitu. Kapan waktu terbaik membelinya? Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau setelah beli, ya tentu jualnya, profitnya cukup atau super trend pindah ke atas, baru jual. Silakan. Tanya dikit, Pak Oli, Yes, bos. saham ARA nggak selalu paralel ya, Pak Oli ya. Kenapa? Saham ARA auto reject atas nggak selalu harus paralel ya. Iya, belum tentu paralel. Iya, itu ya. Oke, itu aja Pak Oli. Oke, bos. Mas euro. Nah, ini euro ini kan nggak paralel. Iya, itu. Salah satunya yang mau ditanyakan. Salah satunya. Biasanya yang seperti itu ya, yang nggak paralel itu, biasanya sahamnya dia hari-hari sebelumnya itu turun terus menerus, bos. Di saat dia membiru, nah itu nggak paralel. Ada lagi yang lain, silakan. Dan juga nggak harus ARA ya Pak Oli ya.
Ya paralel nggak, itu ya. ya nggak harus arah. Oke. Mau tanya, boleh Pauli? Sedikit Pauli. Di luar itu, Yes, silakan. saham PART Pauli? Part. Iya, Oke, part. Wih, 12%. makanya ini aneh nih Pauli. Ini tadi turun, turunnya dalam lalu naik lagi. Low Iya, low 94. Naik ke 124. Opennya, oh ini gap down tadi ini bos. betul. Opennya 94 ya. Ya ini gap down lalu naik lagi. Di besok menarik ini. Tinggal dilihat time frame 1 menitnya. Oh gitu, iya. Ini di Ya, kantor time frame masih daily ya Pauli ya. ya Tapi ini kalau masih. untuk dibuat swing cocok ya nih Pauli. Buat swing masih oke. Gitu ya. Selama tidak turun dari 117 masih bisa. 117. Ya. Oke, oke. Kalau Pepri, Pauli, Apa? Pepri, Pak Pri. iya, Pepri. Ini sama ini karakter kayak part tadi. iya. Ini dua ketemu kok begini gitu loh. Dari tadi belum berhenti nguplek-nguplek. Iya, iya. Ini 3%. Bayangannya biru. Ini juga menarik ini. Speknya ini yang nggak ada. Ini. Spek daily-nya Itu ini dia. nggak ada. Tinggal dilihat spek yang lebih pendek, Bos. Euro Misal, juga nggak ada, Pak Oli. Udah spike, udah nyampe. ya. Time frame pendeknya, yang time frame 30 menit, jam 15 sama sampai yang 1 menit. Ada Saya nggak cari, spike? iya, saya nyari sih sampai ke 15. Belum yang ke atasnya lagi, Pak Oli. Oke. Kalau daily udah nggak ada. Daily udah tercapai. Ya, oke, oke. Makasih, Pak Oli. Siap, Bos. Ini MLI-nya 104. Kalau break dari 104, ini bisa buat swing. Jadi kalau break dari 104, confirm digunakan untuk swing. Iya. Bisa beggar juga loh ini, Pak Oli. Bisa, cuman arahnya nggak ketemu, Pak. Begelnya ke berapa? Iya, iya. Oke, oke. Ya, Pak Oli, yang lain, Pak Oli. Oke. Silakan kalau ada lagi yang lain. Yang baru-baru sudah paham ya? Jangan diem. Diem itu tandanya paham atau belum Oke, tahu. selamat malam. Terima kasih.
Sudah malam Pak Hendra? Sudah, Sudah ini baru malam. buka Zoom. Tanya Pak, Ya, silakan. ini kan yang di layar ini kan ada 3 bar ya. Nah itu bedanya apa aja? 3 bar mana, Mas? Yang ini kan ada apa? 3 bentuk ya. Nah kan ada 3 itu. Tiga Nah, bentuk. Oke. nah, Ini. itu Jadi, apa? ini kalau yang bagian atas ini candlenya menggunakan candle Heikinasi. Yang atas ini. Kalau yang tengah ini menggunakan candle chart. Ya, candle chart. Ini yang digunakan oleh trader-trader di luaran sana. Itu biasanya yang digunakan adalah candle chart ini. Tuh. Nah, kalau yang bawah ini indikator ya. Ini ada indikator RSI Prime dan Groupie Oscillator. Ini bedanya. Jadi, kenapa harus melihat, ini sebenarnya yang membedakan ini aja nih. 1, 2, cuman ini yang beda. Kenapa melihat langsung 2? Supaya tidak bolak-balik melihat grafiknya. Kalau yang atas saja ini bisa dilihat di E. Kode E misal PPRI. Nah, ini grafiknya cuma 1 menggunakan Heikinasi. Jadi seperti ini. Tadi yang bagian atas tadi, nah ini sama dengan ini. Candlenya candle Heikinasi. Supaya nggak perlu bolak-balik melihat chart yang lain, bisa kita langsung gunakan satu layar ini ada 2 grafik. Yang atas menggunakan candle HA, yang bawah ini menggunakan candle chart. Itu bos, itu bedanya. Ada lagi, Itu time frame-nya sama ya? time frame-nya sama. Siap. Silakan kalau ada lagi yang lain. Ada Bu Ida enggak? Ida Ayu, Pak Holi. Ida Ayu. Tadi ada WA, maksudnya ke Dokter Rudi, tapi ke saya, ke Pak RT, menanyakan mengenai saham SAGE, Pak. Sagi, oke. SAGE sudah nyangkut setahun lebih, katanya gitu. Saya udah sarankan ikut edukasi malam ini, langsung tanya ke pakarnya, kayak gitu. Oh, Mudah-mudahan ada nih Bu Ida Ayu. ada Bu Ida. Ini Sagi. Di berapa? Di 13. Ini kena X ya? Iya, X tuh Pak. Kena X. Nah ini Sage. Oh iya. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu mau beli saham yang di bawah 50 ya, yang di bawah 50 atau yang kena tato X atau yang kena tato X atau yang nyangkut nih misalnya. Ada yang nyangkut di saham-saham yang kena tato X, Bapak Ibu bisa breakdown-nya itu jika supportnya pindah ke bawah. Contoh Sage ini. Sage ini kalau supportnya pindah ke bawah, time frame daily, nanti baru beli lagi. Ini berarti supportnya di 14,9, 15. Memang ini bid offernya nggak ada tapi ya kalau yang kena tato exit. Nih.
Iya, kemarin saya udah janji ya, belum sempat saya share. Sekarang aja deh. Mumpung ingat. Jadi kalau saham-saham ya, Bapak Ibu, saham apapun ya, yang kena tato X, misal ada yang nyangkut ya, ada yang nyangkut atau mau iseng-iseng beli, yang harganya di bawah 50 atau yang kena tato X, maka belilah jika saham tersebut super trennya pindah ke bawah. Itu baru upgrade down boleh, atau beli juga boleh. Contoh, mau saham apa? Ya, yang ini sebelumnya kena satu X, Sebetulnya yang daily Pak ya. yang daily, Pauli. betul, betul, Oke, daily. ya, ya. Nanti bisa cek ya saham-saham yang lain. Contoh kayak gini. Nah, contoh FUTR, FUTR. Di saat super trennya pindah ke bawah, baik yang candle chart atau candle Heikinasi, super trennya pindah ke bawah. Kalau saham ini nyangkut, ya beli lagi di sini. Nah, ini bertentang ini ya, teori ini bertentangan dengan, sorry, bukan bertentangan, beda dengan yang algoritma. Kalau selama ini saya menyarankan belilah saham, jangan beli saham yang di bawah 53 kan gitu. Kalau ini ya, tapi kondisinya kalau seperti ini, karena Tato X ini kan aturan baru ya, aturannya masih baru. Nah, di bawah 53 boleh beli, boleh asal belinya jika ini. Super T-nya baru pindah ke bawah. Maka sahamnya bisa naik terus-menerus. Apalagi ya paling enak itu setelah kita beli dapat sahamnya, lalu candle bayangannya setiap hari itu 0,00. Besoknya ini akan naik. Gitu. Jadi beli pertamanya itu jika super trend time frame daily-nya baru pindah ke bawah. Nih. Silakan cek semua saham yang kena tato X saat kondisinya seperti ini. Saat kondisinya seperti ini, super trend pindah ke bawah, bagaimana pergerakannya? Boleh dicek semuanya. Sage saat super trend pindah ke bawah, kan naik terus-menerus. Apalagi tadi, BCAP, BCAP, sama. Di saat super trendnya pindah ke bawah, ini waktu itu harganya masih 25-an, naik sampai 140. Berapa persen coba? Nah, ini. Apalagi nih, BHIT, sama. Jadi kalau mau beli saham-saham yang di bawah 50, di bawah 53, pastikan di saat belinya, tunggu super trendnya pindah ke bawah di time frame daily-nya. Itu beli. Boleh dicek semua saham yang kena tato X. Pauli. Yes. Kayak FUTR kan udah di atas 50, Pauli. Nanti Sekarang. dia, ya, apa nanti dia di 50 dia istirahat nggak? Mungkin nggak? Apa dia ke bawah lagi bisa? Ya bisa. Ini kan masih kena X, Pak. Di bawah 50 masih bisa turun ke sampai di bawah 50 bisa. Karena masih kena tato X.
Oh, kecuali X-nya udah dicabut, dia akan istirahat di 50 ya Pak Oli ya. Iya, Oh gitu. Oke, oke Pak Oli. Belum tahu ya Pak Oli, FUTR kapan dicabut nih? belum bos, Belum ya. belum ada Tanda-tanda ya. tanda-tandanya. Tapi ini kayaknya udah, kan ini sudah di atas 51 ya. Udah. Ya, tinggal nunggu waktu aja ini. Oke, oke. Ya, makasih Pak Oli. Oke bos. Ada lagi silakan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya saham yang nyangkut sampai di bawah 50, karena waktu itu nggak tega untuk jual mungkin ya. Ya udah sekarang lihat sahamnya. Kalau supportnya pindah ke bawah, silakan breakdown di apa RDN nyangkutnya itu, atau beli lagi, belinya RDN-nya pisah, dipisahin RDN-nya boleh. Misal gini, misal dulu pernah beli FUTR ya, nyangkut beli di sekuritas A, lalu turun sahamnya, nyangkut kan. Saat supportnya turun, ini mau beli lagi FUTR. Bisa belinya di sekuritas yang dulu nyangkut boleh, atau di sekuritas yang lain, misal sekuritas C, gitu. Supaya nggak apa ini namanya, nggak jadi satu. Ini. Kalau yang A ini kan sudah kelihatan minusnya berapa gitu kan. Kalau yang di C nanti kelihatan profitnya berapa. Misal profitnya sudah nutupin minusnya, mau dijual semua ya silakan. Berarti kan sudah BEP. Ada lagi yang lain? Tapi Pak Oli, kayaknya sih sebaiknya memang beda sekuritas Pak Oli. Diambil yang udah turun diemin gitu loh Pak Oli. Itu Ya, jauh lebih apa ya? Untuk lebih ya ikhlas. iya daripada kita keganggu terus gitu loh. Kalau average down iya, kalau dia terus-terusan naik. Betul. Itu yang mengganggu tuh di situ. Pengalaman saya sih mungkin nggak tahu. Kalau memang suka average down ya beda lah. Hmm. Tapi berapa kali lipatnya gitu loh kita mesti perjuangin gitu. Iya. Apalagi I- baru buka RDN udah merah ya Pak Yo ya. Iya, jadi mendingan buka ijo walaupun dikit gitu loh, ijo tapi. Di Harus pagi-pagi. sabar kalau mau averaging. Ya, maka pilihannya ya tadi di sekuritas saham yang sama, tapi belinya di sekuritas yang lain. Yang sama sama FUTR saham pada Pak Holi. Pada Iya, ada spek tapi turun. pada ada spike turun. Oh, bukan nih Pak, ini spike-nya di bawah harga ini. Kalau FUTR kan di atas harga. Jadi kalau pada ini spike-nya ini udah tercapai. Bukan tercapai. Spike-nya ini di bawah harga, Mas. Tapi kalau FUTR, mana? FUTR, nah ini. Ini kan harganya di sini. Speknya kan di atas. Apa ya speknya ini? Tanya, Pak. Ya, silakan. Mohon izin, Pak, mungkin agak menyimpang dari topik malam ini. Tempo hari kita di-share apa untuk apa trading view itu, Pak.
Trading view ya. Iya. Itu gunanya untuk apa, Pak, trading view? Oke. Jadi trading view itu fungsinya untuk melihat grafik ini, Pak. Jadi trading view itu eh, grafik yang indikatornya lengkap di situ, Pak. Itu trading view. Itu aplikasi berlangganan, Pak, kalau trading view. Oh, Jadi langganan fungsinya sama berapa? untuk melihat grafiknya. Langganan ada 3 paket di situ ya. Ada yang berapa, bentar saya lihat. Yang paket pertama itu 480 ribuan per bulan. Yang paket 2 itu 760-an per bulan. Yang paket 3 1.500.000 per bulan. Fasilitasnya beda-beda. Itu. Jadi kenapa pakai trading view? Kalau pengen lebih detail. Itu. Kalau nggak mau langganan bisa nggak? Bisa. Tinggal pakai Stockbit. Pakai Stockbit ini free. Jadi kalau nggak mau pakai trading view, ya pakai Stockbit. Stockbit ini asalnya juga dari trading view. Itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Stockbit itu agak terlambat tak Mas Oli? Apa Stockbit sama deh? enggak, sama. Sama ya. Terima kasih, Pak. Baik, Bos. Cuman Stockbit kalau nggak sering-sering di refresh berhenti dia Pak ya. Ya, memang harus dibelai-belai. Harus di-reload. Berarti kalau mau sabar saham betek dong Pak Holi ya. Kalau apa? Itu saham betek tuh harus sabar banyak itu. Betek. Iya, Betek ini apa betek? BTEK. BTEK. Apa itu? Ini masih ada ini? Iya itu soalnya ngelihat di bandar kan malam ini kan keluar bandar-bandar tuh. Ada yang lagi ngumpulin betek, makanya saya kaget loh, kok ada betek, saham apa betek? Nah, Yang ada itu yang mau diakuisisi itu apa, Bank Banten itu apa? Bex. Ah, Bex. Bex. Oh, itu saham bank yang tenggelam udah lama itu. Ya, ini mau diakuisisi BJTM. BJB, BJTM. BJTM. Ya, beritanya. BJTM bukan Jawa Timur. Betul. Nah, ya Betek ini speknya oke nih. Iya. Nah, ini tunggu super tanya pindah ke bawah, beli nih. Yang suka apa? Tendangan bayangan ya, kata Pak Yo. Nah, ini. Betek ini di 4 lalu ke 50 berapa persen? Wah, itu langsung Dalam bayangan yang nggak mendadak usah Pak Holi. dilihat tuh Pak Oli. Betek. Tapi nggak tahu sampai 50-nya kapan. Bisa 3 tahun, 5 tahun lagi. Enggak, saya lihat juga bid overnya juga jutaan, Pak Holi. Hmm. Ini Bakri ya? Tahu Grup tuh Bumi ya, Teknokultura unggul itu apa? Pertanian kan? grupnya Bakri ya, benar. Ya itu bid overnya nggak kuat. Sama kayak Goto. Bid overnya 2 juta, 2 30 juta, juta. bid overnya 3 juta. Mau masuk 3 juga juta. repot ini. Profil. Notasinya M dan X lagi. Ya, notasi MX di masyarakat. Wih, 48% di masyarakat.
Turnovernya berapa? Itu tunggu 9 bulan tuh Pauli. Berarti ini 2 bulan Juni itu. Iya, hari ini 42 transaksinya. Bulan Juni 39, spike-nya sekarang udah Oktober. Tuh agak 4, udah 4 bulan, 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Sebentar lah tuh ya. Bentar. Kalau gagal ya jual lagi. 500% ya. Iya, beli 1000 lot aja masih murah meriah. Prototin Pak, itu takutnya spike-nya tiba-tiba hilang. Hmm. Enggak, kata Pauli kan nunggu super trennya ke atas tuh. Kayaknya udah hampir hilang itu super trennya. Itu semkat, itu bayangan ya. Ini super trennya. Oh, kalau candle chart super trend sudah pindah ke bawah. Nah, Kalau yang Heikki Nasi dikit lagi. 4,3 Oh, di berarti ntar 5. iya di angka 5 turun berarti dia tuh. Ya, beli di 5. Itu juga kalau berubah ke 5. Nanti overnya di 4 aja 3 juta. Siapa yang mau beli 3 juta itu? Ini naik satu tik arah ini. Iya, satu tik Satu arah ini tik Pauli. arah ini. 33% langsung. Itu DRTI keluar tuh Pak. Apanya bos? Ini betek nih. Moversnya RTI keluar dia. Iya. Nomor 1. DRTI keluar nomor 1. Nomor 1 betek. Di RTI. Movers, gainers. Top gainersnya. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Ayo ATM harian, ada yang masih belum memahami caranya? Diulang lagi aja Pak buat refreshing. Buat refreshing. Boleh lah. Oke, kalau kita mau beli saham, yang mau kita gunakan untuk ATM harian, maka kita harus tahu dulu kriterianya. Kriterianya adalah ini.
Jadi ada 7 syarat atau ada 7 kriteria yang harus dipenuhi kalau kita mau beli saham yang tujuannya untuk ATM harian. Yang pertama, sahamnya harus saham akselerasi. Harus saham akselerasi. Yang kedua, saham akselerasi tersebut harus candlenya biru pertama atau candle bayangannya ini biru pertama. Yang ketiga, candle bayangannya harus sejajar. Lalu shadow high-nya harus di atas 3% dan volume overnya habis, volume bid-nya tidak ada yang kosong dan harga penutupan tidak gap up. Ini. Jadi harus memenuhi 7 kriteria ini kalau kita mau beli saham yang kita gunakan untuk ATM harian. Ini. Nah, berarti kita harus tahu saham apa aja yang saham akselerasi. Maka Bapak Ibu bisa lihat saham-sahamnya di idx.co.id. Di idx.co.id. Nah, ini. Jadi saham akselerasi itu hanya ada 43 saham. Jadi hanya ada 43 saham ini. Dari 43 saham ini, maka Bapak Ibu cari mana yang candlenya biru pertama. Shadow high-nya mana yang di atas 5%. 3%. Bid-nya, overnya habis. Contoh. Yang saya contohkan. Ini misal saham Euro. Ini untuk besok. Saham Euro. Maka Bapak Ibu tinggal lihat grafiknya, buka grafiknya di WX Master, garis miring euro. Euro ini saham akselerasi. Kriteria pertama terpenuhi. Kriteria kedua, candle bayangannya candle heikinasinya biru pertama atau candle bayang yang biru pertama. Berarti nomor 2 tadi terpenuhi. Kriteria yang ketiga, shadow high-nya harus di atas 3%. Euro 5%. Kriteria ketiga terpenuhi. Kriteria keempat, candle bayangannya sejajar. Euro, candle bayang ini enggak sejajar. Bid overnya habis. Nah, di mana melihat bid over? Bid over, Bapak Ibu bisa lihat di stock bid. Ini saham Euro. Overnya habis. Ya, ini habis. Bidnya tidak ada yang kosong-kosong. Jadi angkanya ini urut. Nggak lompat-lompat. Itu berarti tidak ada yang kosong. Jadi terpenuhi. Tidak gap up, karena ini sudah arah, tentu tidak gap up. Jadi, dari 7 kriteria tadi, untuk saham Euro, ini yang tidak terpenuhi, yaitu yang nomor 3, yang nggak sejajar ini. Ini nggak terpenuhi. Nomor 1 terpenuhi, 2 terpenuhi, 4 terpenuhi, 5, 6, 7. Ini terpenuhi semua. Ya, ini terpenuhi. Jadi besok Euro bisa kita gunakan untuk ATM harian. Hanya 1 yang tidak terpenuhi. Tapi idealnya adalah semua terpenuhi. Ini ideal. Kalau ada 1 yang tidak terpenuhi, maka harus ekstra hati-hati di saat mau transaksi. Nah, kalau sudah ketemu sahamnya, misal Euro nih, buat besok ATM harian.
Belinya bagaimana? Untuk belinya, maka Bapak dan Ibu silakan buka grafiknya di time frame 1 menit euro. Ini. Besok euro jam 9, kalau super trendnya pindah ke bawah candle, maka silakan beli. Kalau super trendnya pindah bawah candle di time frame 1 menit. Setelah itu, kalau sahamnya naik, kalau sudah cukup profitnya, silakan jual. Atau terakhir, jika super trennya pindah ke atas candle, itu tidak ada tawar-menawar lagi untuk di hold. Harus dijual. Jika super trend time frame 1 menitnya baru pindah ke atas. Main lagi. Tuh. Ini kalau yang jam 9. Lalu bagaimana kalau pengen ATM harian setelah jam 9? Kalau setelah jam 9, Bapak Ibu tinggal cari saham, ya, tetap ke kriteria tadi. Yang dicari adalah pertama sahamnya harus akselerasi. Jadi kalau mau jam 10 mau beli saham untuk ATM harian, cari dulu saham akselerasi yang candlenya biru pertama. Lalu lihat volume bid offernya, ada yang kosong apa enggak. Kalau enggak ada, ini kriterianya sudah masuk. Setelah itu, saham tersebut silakan cek di time frame 1 menit. Jika supporternya pindah ke bawah, silakan beli. Jika supporternya pindah ke bawah, maka silakan beli. Kalau nggak pindah ke bawah, jangan. Itu cara untuk screening, membeli, dan menjual kalau kita mau beli ATM harian. Itu. Jadi cukup mudah. Ada pertanyaan? Silakan. Tanya Pak, Ya. untuk screening ya, untuk screening misalnya kalau tidak ada WX Master, berarti kita manual untuk ngeceknya satu-satu Pak ya? Iya. Berarti Kalau nggak ada WX Master, ya tentunya manual, Pak. Ada yang nggak punya WX Master? Nah, kalau nggak punya WX Master, untuk melihat candle bayangan, di sekuritas ini juga bisa ngelihatnya jam 7.40. Kalau malam nggak bisa ngelihat candle bayangan di sekuritas. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan silakan.
Ada yang belum punya ini? Kriteria ini? Materinya ada yang belum punya? Dikirim aja lagi Mas Oli. Apa? Dikirim aja ke grup kalau udah ada Dikirim. yang Saya minta punya. alamatnya, Bos. Saya kirim via pos aja. Ntar Pak, I- catat Ini nomor posnya. kebangetan loh kalau nggak punya ini. Kalau udah ada yang baru maksudnya. Kalau yang lama Apa? pasti sudah punya semua. Saya minta alamatnya aja saya kirim via pos mumpung Ya, ada perangko. dikirim Yang baru aja yang ini baru Mbak Pak ini. Faisal. Masa yang lama belum punya. Pak Zili, Oh, dikirim ditambah parcel. boleh juga tuh. Semua materi itu ada di kitab Master Cuan Saham. Nah, itu dijelasin Nah, sudah. di sini. Kalau nggak ada, udah ada. Kalau aja yang baru maksudnya kan. Soalnya banyak yang baru masuk kemarin kulihat. Enggak. Itu bukan yang baru Pak ya? Bukan, ini udah dari eh, 1 abad sebelum Masehi ini, Bang. Bukan, bukan ininya. Kalau kitabnya udah lama. Maksudnya ada kawan-kawan baru masuk. Doh. Yang baru Nah, masuk tetap bisa melihat yang lama-lama kalau di Telegram. di Telegram bisa ya? Iya. Oh, nggak kehapus berarti ya? Iya. Bukan O, Pak. Kan. Rainer. Ini manual dari sejak zaman Jan Pieter Zankun itu udah ada itu, Pak. Nah, kan. Iya, iya, iya. Ya sama Raffles udah ada itu, Pak. Ini sebelum Masehi sudah ada loh ini sebelum Masehi. Lebih lama lagi, Pak. Boleh dilihat IELS, Pauli, pada masa AYLS depannya besok. masa depan besok. IELS ini paling tinggi naiknya berapa Mas Yuli ya? Kenapa? Bisa nembus itu nggak merah tuh? Kalau hilang itu ketembus, Pak. Kalau hilang ketembus, kalau belum hilang belum berarti ya. Iya. Tadi udah sampai 82 tuh Mas Yuli. Tadi kapan tadi? Iya. Tadi 82 tertingginya. Mm-mm. Mau pesta nggak jadi tadi. Iya, pesta Cateringnya, jadi 76 nggak tuh? iya, cateringnya ketinggalan. Itulah. Padahal udah nunggu-nunggu dia pesta. Iya, Kemarin kan ngambil nih waktu kita referensinya kan IELS ini kemarin. 2 hari yang lalu ya? kemarin. Ya kemarin, kemarinnya lagi ya. Kemarin beli 63 kan? Beli di 6, dapat di 65. 65. Tadi naik sampai 80, lampu mati nggak bisa jual. Pas buka lampu hidup, apa namanya saham udah tutup, lihat harga di 69. Waduh, waduh. Padahal udah cuan banyak itu. Tapi besok naik lagi nampaknya Mas Oli ya. Nah, besok pagi bisa. Tinggal lihat di menitnya, antimnya mau pindah ke bank nggak? IJLS. Pak Zili lampu mati nggak bisa trading, Pak Zili. Nggak bisa, sinyal tuh langsung hilang di tempat Kan kami ada itu kalau HP. lampu mati. Towernya tuh nggak ada baterainya mungkin. Oh, HP juga nggak bisa. Nggak bisa, sinyal mati. Nggak Oh, ada kalau di sinyal. daerah gitu ya, HP listrik mati, HP sinyal Oh, BTS juga sinyal mati. hilang. Dia masih ada sebentar, sekitar nggak 10 menit, ada setelah itu hilang total. Nggak ada sinyal, nggak bisa komunikasi. Oh, BTS-nya tergantung listrik berarti ya. Kita punya genset juga nggak bisa juga. Tower PLN kan, tower sinyal kan mati.
Mas Zili punya genset di rumah? Ada. Wih, mantap. Tapi sebenarnya sih jarang-jarang juga mati. Tapi tadi itu mati. Hujan enggak, badai enggak. Tiba-tiba mati. Mungkin menghalangi untuk cuan aja. Gak dikubur, Bos? Enggak, biarin aja. Nggak Orang bau. hidup lagi, kan hidup lagi. Kirain dikubur. Tapi ini naik lagi besok ya. Nampaknya mau pindah super training. Tadi 80 tadi masih kurang ya? 82 tertinggi. Itu WF aja jual 80 itu udah 81 tadi. 20%-an itu tadi. Tadi Iya, cuman bos. saya dengerin Bu Evita aja. Nasib, nasib. Oh, berarti kalau di Karena kan 71 beli lagi Pak Zili, perlu di 71. Iya, tadi 71 kan besok beli lagi, Bos. beli lagi ya. Mm-mm. Tadi kan dibilangin sama Bu Iing, kita arahkan ya gitu. Sudah itu langsung mati lampu. Nggak dapat berita lagi. Aku berharap mudah-mudahan arah pas buka sore lampu hidup. Waduh, amblas ke bawah ini. Siti gimana Pak Zili? Siti? Siti udah dijual. Wah, Siti Markito. Siti udah tadi lama jual. Siti tadi Dapat. TikTokan enak tadi tuh TikTokan. Siti ya. Iya. Saya tadi mantau aja les ini aja, fokus dia les ini aja dari pagi. Dari pagi kan bolak-balik dia. Dari pagi sampai Iya. 80 turun lagi. 83, 86 tadi. Siti. Siti. Masih bagus kayaknya Siti. 85 penutupan tadi. 84. Nampaknya masih cerah nih masa depan Siti. Sudah ada kandil bayangan belum deh? Apa namanya tuh? Detak jantung belum? Nyuruh suami kamu main sama cewek Mau lain. saya liatin apa mau lihat sendiri, Bos? Saya ini lagi pegang HP, kebetulan Mas Wali mau lihat sendiri. Tapi kalau mau diliatin sama yang lain boleh. Saya lagi pegang rokok, pegang mouse, bolpen, HP. Belum ada detak jantung yang baru dia. Nunggu Pak Dokter berarti ngasih Iya ini. ini. Kasih napas buatan dulu lah Pak Dokter. Atau kasih oksigen. Oh, mau pesta lagi nih Siti. Pestanya di berapa tuh Mas Wali? 97. 9. Jadi Ada lagi? Yang suka ATM harian siapa? Saya suka ATM harian Pak. Lebih menyenangkan. Oh, apa ATM harian? Lebih santai. Itu udah bisa. ini di-mute. Tapi definisinya nggak tahu kayak Pak Zili tuh Pak Holi. Suka doang. Lupa itu pasti tuh. Ada lagi yang lain silakan.
Malam, Pak Oli. Ya, malam Bu. Maaf mau tanya, saya kebetulan agak telat masuk tadi. Kalau mau misalkan ini ada rekamannya ya, Pak? Ada. Ada rekamannya. Jadi setiap edukasi selalu ada rekamannya. Nanti saya share di grup rekaman MCS 14. Oke, makasih Pak. Ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah masuk ya di rekaman di grup rekomendasi MCS 14. Grup WA. Yang belum ada grupnya, kalau mau dikirim, kirim perangko. Nanti saya kirim Lewat kantor pos, Pak. lewat kantor pos. Siapa? Nanti dikirim alamat. Ada lagi silakan. Atau sudah cukup? Cukup, Pak Oli. Apa mau diulang lagi? Atau ada yang mau sharing? Sharing ATM harian boleh. Oke, cukup ya? Cukup. Terima kasih, Mas Oli. Oke. Makasih Pak Oli. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Mas Oli. Selamat malam. Terima kasih, Mas Oli. Mencari inspirasi tidak.